Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Farah Fitri Fauzi with student ID 33230023 and I'm from class 336A07. Today I would like to present my interpreting project 2, and in this video we will interpret 3 video. So we go to the first video. What is a nation? What is a nation? Apa yang dimaksud dengan bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esainya terkenal berjudul What is a Nation. Dalam esainya, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas dalam skala besar yang dibangun atas pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu serta kesediaan untuk terus berkorban di masa depan. Karena itu, Renan berpendapat bahwa jika ada memandang bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus berjuangkan, kita juga harus sadar bahwa proses pembentukannya selalu melibatkan proses melupakan berbagai peristiwa di masa lalu. Hal ini terjadi karena upaya untuk mencapai persatuan nasional, baik melalui nasionalisme sipil maupun nasionalisme etnis, seringkali melibatkan tindakan kekerasan yang kemudian dilupakan. Berdasarkan gagasan awal Renan, para ahli kemudian merumuskan definisi yang lebih formal, yaitu bahwa bangsa adalah komunitas yang terbentuk karena memiliki kesamaan bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa merupakan identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipersatukan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, serta wilayah yang sama. Oleh karena itu, bangsa pada umumnya memiliki unsur politik yang lebih kuat dibanding kelompok etnis. Bahkan, banyak ahli menganggap bangsa sebagai kelompok etnis yang telah berkembang dan memiliki organisasi atau institusi yang mapan. Selanjutnya, ilmuwan terkenal politik Benedict Anderson memandang bangsa sebagai imagined community atau komunitas yang dibayangkan. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan yang secara budaya dipahami sebagai sesuatu yang memiliki batas dan bersifat berdaulat. Dalam definisi tersebut, ada 4 unsur utama. Pertama, bangsa disebut sebagai sesuatu yang dibayangkan karena setiap anggotanya nggak mungkin kenal atau ketemu dengan seluruh anggota bangsa lain, namun mereka tetap merasa bagian dari satu komunitas. Kedua, bangsa dipandang memiliki batas-batas tertentu, meskipun batas tersebut kadang dapat berubah dan di luar batas itu ada bangsa lain. Ketiga, bangsa dipandang sebagai sesuatu yang berdaulat karena konsep bangsa lahir pada masa ketika gerakan pencerahan dan revolusi mulai menggantikan legitimasi sistem kerajaan dianggap berasal dari kehendak Tuhan. Terakhir, bangsa dipahami sebagai sebuah komunitas karena meskipun dalamnya ada ketimpangan dan eksploitasi, masyarakat tetap memandang bangsanya sebagai persaudaraan yang erat dan setara. Sintaksis adalah aturan dalam bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat pada berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan sintaksisnya sendiri yang membantu penutur dan pendengar memahami bagian mana dari kalimat itu yang harus muncul pertama agar maknanya dapat dipahami. Sintaksis jadi pedoman yang kita gunakan saat bicara maupun menulis agar kalimat tersusun dengan jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai mencampur adukan sintaksis, semantik, dan diksi. Kedua konsep ini merupakan dasar dalam pembentukan kalimat, jadi mari kita bahas satu persatu. Sintaksis adalah susunan atau urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Sedangkan semantik berkaitan dengan makna yang dihasilkan dari kata-kata yang digunakan. Dalam video ini kita fokus sama sintaksis. Dalam bahasa Inggris, bagian besar kalimat mengikuti urutan kata yang sudah baku. Memang ada beberapa pengecualian, tapi secara umum kalimat bahasa Inggris menggunakan pola SVO, subjek, verba, dan objek. Contohnya kalimat the boy looks outside of the window. Contoh tersebut subjeknya adalah boy, verbanya looks, objeknya outside. Gambar ini menunjukkan sintaks tree ataupun sintaksis yang digunakan para ahli untuk menggambar struktur kalimat. Mungkin Anda tidak sering jumpa dengan sintaks tree,
Tapi mempelajari cara membuatnya sangat bermanfaat agar paham struktur kalimat. Pada diagram tersebut, kalimat diuraikan menjadi beberapa unsur, seperti verba, nomina, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan mana yang termasuk frasa nomina, frasa profesional, maupun frasa verba. Fakta menariknya, pola SVO bukanlah salah satunya susunan yang ada. Bahasa lain memiliki susunan kata yang beda, bahkan ada yang gunain unsur tambahan dalam sintaksisnya. Contohnya sintaks tree ini, subjeknya cat, verbanya sat, objeknya map. Gambar kedua, ini cara lain untuk menggambarkan struktur sintaks. Diagram ini menggunakan kalimat the dog loved the girl, lalu diuraikan jadi artikel, nomina atau noun, verba atau verb, frasa nomina, frasa verba sama yang ke contoh sebelumnya. Dalam kalimat tersebut, subjeknya adalah dog, verbanya love, objeknya adalah girl. Sekali lagi, sintaks tree bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi tujuannya buat agar kita paham struktur kalimat dan fungsi setiap bagiannya. Selain itu, sintaks tree juga dapat digunakan untuk menguraikan kalimat yang urutan beda. Contohnya ketika Anda dengar bahasa asing pakai pola SVO atau pola lainnya, membuat sintaks tree dapat membantu menyusun kembali pola SVO-nya sehingga kita paham maknanya. Mari kita simpulkan. Pertama, sintaksis adalah struktur atau susunan kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang dihasilkan dari kata-kata yang digunakan. Keempat, sintaks tree merupakan alat yang membantu memetakan struktur kalimat sehingga kita lebih mudah memahami urutan kata dan cara kerjanya dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah gabung dengan video ini. Kalau Anda menemukan video ini membantu, silakan kunjungi video di channel ini. Next we go to the last video, what is coronavirus? Selama hampir 10 tahun, para ilmuwan menelusuri asal-usul virus mematikan hingga ke pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Pada akhirnya mereka menemukannya pada kelelawar yang hidup di Gua Sitau. Virus tersebut adalah coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus merupakan kelompok virus yang permukaannya dipenuhi tonjolan protein bertema mahkota, sehingga namanya corona yang berarti mahkota dalam Latin. Saat ini ada ratusan jenis coronavirus, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. SARS-CoV menyebabkan penyakit SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, sedangkan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari ketujuh coronavirus yang infeksi manusia, 4 bikin flu ringan yang mudah menular pada hidung dan tenggorokan. 2 jenis lainnya serang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang serius. Sementara virus penyebab COVID-19 memiliki karakteristik keduanya, yaitu mudah menular sekaligus merusak paru-paru secara serius. Saat seseorang terinfeksi batuk, percikan droplet yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika droplet tersebut masuk melalui hidung atau mulut. Coronavirus paling mudah menyebar di ruang tertutup ketika banyak orang berada dalam jarak yang berdekatan. Cuaca dingin bantu virus bertahan lebih lama karena lapisan luarnya nggak cepat kering, sedangkan sinar ultraviolet dari matahari bisa merusaknya. Pengaruh musim lebih terasa pada virus yang sudah lama beredar. Tapi namun karena belum ada kekebalan terhadap virus baru, virus tersebut tetap dapat menyebar meskipun kondisi lingkungannya tidak ideal. Dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, sehingga virus dapat mengambil alih fungsi sel untuk memperbanyak genetiknya. Coronavirus menyimpan informasi genetiknya dalam bentuk RNA. Semua virus termasuk dalam kelompok virus RNA atau virus DNA. Virus RNA umumnya lebih kecil, memiliki sedikit gen sehingga mampu infeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat.
Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan saat bereplikasi, sedangkan virus DNA memilikinya. Akibatnya, saat virus RNA berkembang biak, kesalahan atau mutasi lebih sering terjadi. Sebagian besar mutasi nggak bermanfaat atau bahkan merugikan virus, namun beberapa mutasi justru membuat virus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru atau inang baru. Wabah seringkali terjadi ketika virus pindah dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA penyebab Ebola, Zika, SARS, maupun pandemi COVID-19. Setelah menginfeksi manusia, virus tetap bermutasi sehingga menghasilkan berbagai varian dari virus yang sama. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibanding virus RNA lainnya. Coronavirus virus RNA yang paling gede sehingga gennya banyak. Hal tersebut sebenarnya meningkatkan peluang terjadinya mutasi yang merugikan. Namun coronavirus punya enzim khusus yang mampu memeriksa dan memperbaiki kesalahan saat proses replikasi. Karena itu coronavirus lebih stabil dan mengalami mutasi lebih lambat dibanding virus RNA. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, laju mutasi yang lambat ini itu jadi kabar baik karena mudah kita melawannya. Setelah seseorang terinfeksi, sistem kekebalan tubuh dapat mengenali virus tersebut sehingga mampu melawan lebih cepat jika terinfeksi lagi. Tapi mutasi dapat membantu virus lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sehingga sulit dilawan. Mutasi juga dapat mengurangi efektivitas obat antivirus maupun vaksin karena keduanya dirancang untuk menekan virus baru. Karena itu vaksin flu diperbarui setiap tahun. Hal ini karena virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga varian baru terus muncul. Sebaliknya, laju mutasi corona yang lambat memungkinkan sistem tubuh, obat, dan vaksin tetap efektif mengenalinya dalam waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, kita masih belum tahu berapa lama kekebalan tubuh terhadap berbagai jenis coronavirus dapat bertahan. Hingga saat ini, belum pernah ada pengobatan maupun vaksin coronavirus yang disetujui. Penelitian terhadap coronavirus penyakit flu ringan tidak menjadi prioritas. Sementara itu, pengembangan terapi untuk SARS dan MERS terhenti karena wabahnya berhenti sebelum uji klinis selesai dilakukan. Seiring manusia terus memasuki habitat liar, sebagian ilmuwan meyakini bahwa munculnya coronavirus baru yang menular ke manusia hampir tidak dapat dihindari. Namun jika kita terus melakukan penelitian dan memahami hal-hal yang masih belum diketahui, dampaknya tidak harus menjadi bencana besar. So that's all my interpreting video for project 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.